Jemaah yang berangkat ke seluruh alam, maka rezekinya pun seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan kepada ini umat. Orang tua kita, Maulana Sa'ad Damat Berkatuhum, telah memberikan takazah besar, khususnya kepada negara Indonesia kita ini. Ketika rombongan syura kita datang ke Nizamuddin, ketika itu Ustaz Maulana Ali Mahfuzi akan memberikan daftar negara-negara yang kita akan kerjakan dalam 2 tahunan. Ketika itu beliau telah memberikan beberapa daftar negara untuk akan diajukan kepada Hadraji, meminta izin kepada Hadraji kalau dalam 2 tahun ini kami akan mengerjai beberapa negara seperti yang telah didaftar. Maka Hadraji katakan, kalian mulai hari ini boleh mengerjakan, boleh mengirimkan jemaah kepada seluruh negara yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya seluruh nabi-nabi dan para sahabat bergerak untuk negara jauh, hadirin. Sudah merupakan ketetapan Allah Ta'ala, terkhusus kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya setiap daripada kita yang telah terlahir di umat Nabi Muhammad SAW ini untuk bergerak ke seluruh alam. Setiap daripada kita ini diciptakan Allah Ta'ala untuk memberikan kebaikan dan manfaat kepada seluruh alam, hadirin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejayaan Islam, orang-orang terdahulu itu mereka dapatkan karena mereka bergerak ke seluruh alam. Hari ini pun hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau orang-orang Islam yang hari ini hidup pada saat ini juga membentuk jemaah, mengirimkan jemaah ke seluruh alam, maka kejayaan-kejayaan yang telah dahulu didapatkan oleh para sahabat, maka bisa kita dapatkan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah yang berangkat ke seluruh alam, maka rezekinya pun seluruh alam, hadirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan kepada ini umat, hadirin. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini orang tua kita, Maulana Sa'ad Damat Berkatuhum, telah memberikan takazah besar, khususnya kepada negara Indonesia kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika rombongan syura kita datang ke Nizamuddin, ketika itu Ustaz Maulana Ali Mahfuzi akan memberikan daftar negara-negara yang kita akan kerjakan dalam 2 tahunan. Ketika itu beliau telah memberikan beberapa daftar negara untuk akan diajukan kepada Hadraji, meminta izin kepada Hadraji kalau dalam 2 tahun ini kami akan mengerjai beberapa negara seperti yang telah didaftarkan. Maka Hadraji katakan, kalian mulai hari ini boleh mengirimkan jemaah kepada seluruh negara yang ada di dunia ini. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Karguzarinya Maulana Sa'ad telah melihat bahwasanya orang-orang yang ada di Indonesia ini telah mirip pengorbanannya, sungguh-sungguhnya sebagaimana sungguh-sungguhnya orang-orang Mewan, hadirin. Maka Indonesia, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, telah diberikan kemudahan-kemudahan oleh masyayikh kita agar bagaimana jemaah negara jauh bisa dihantar lebih banyak lagi daripada biasanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit karguzari mengenai daripada Su'bah negara jauh.
agar kita semua, kawan-kawan, saudara-saudara semua dari daerah benar-benar mengerti betapa pentingnya berangkat untuk negara jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, target untuk negara jauh selama 2 tahun ini Masyaikh telah berikan sebanyak 194 jemaah. 194 jemaah, dan realisasinya sampai saat ini baru 43 jemaah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, 2 jemaah kita dapatkan ketika pada masa periode pertama. Ketika itu jemaah dihantar ke Kamboja dari DSS, dan jemaah kedua dihantar ke Djibouti, jemaah gabungan dari Asahan dan Tanjung Balai dan Rantau Perapat. Kemudian dalam periode kedua kita telah hasil daripada kudama kita kemarin yang dihadiri oleh Masyaikh kita dari Nizamuddin, realisasinya sejauh ini 40 jemaah. Dan sekarang ini kita berada di periode ketiga, dan alhamdulillah hadirin dirahmati Allah, kemarin semalam 1 jemaah dari Batang Serangan yang diamiri oleh Bapak Yusuf Ramli telah berangkat 4 bulan ke Malaysia. Dari total semua 43 jemaah. Realisasi 43 jemaah ini hadirin yang dirahmati Allah, untuk jemaah rijalnya 42 jemaah, dan 1 jemaahnya jemaah ulama setahun kedua yang sekarang sudah berangkat, yang keputusannya itu berangkat ke Hijaz, Tunisia dan Algeria. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jemaah yang sudah diputuskan Nizamuddin, semuanya ini waktu itu totalnya ada 43 jemaah yang sudah berangkat 40. Tapi ada 3 jemaah yang belum berangkat lagi, Pak. Nah, jemaah yang sudah diputuskan Nizamuddin dan belum berangkat itu berasal dari kota Medan, dari Halakoh Kodia, dari Halakoh Medan Kota, rute ke Gambia. Ini belum berangkat, Pak. Kemudian dari markas daerah Kutacani. Ada orang Kutacani, Pak? Ini rutenya ke mana? Kolombia, ya Pak ya. Kemudian dari markas daerah Gailus. Ada Gailus, Pak? Ini ke Arab Saudi. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini jemaah harus berangkat, ya. Jemaah-jemaah yang tidak berangkat pada akhir tahun nanti akan dibacakan dalam munas kita pada bulan 12. Dan jemaah-jemaah yang tidak berangkat ini nantinya akan di blacklist selama 3 tahun. Malah sekarang dikatakan 5 tahun tidak boleh berangkat untuk negara jauh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, markas daerah yang sudah disebutkan tadi, selepas daripada musda ini sungguh-sungguh, Pak, buat pertemuan. Ketiga-tiga jemaah ini sudah saya berikan muzakarah, jalan keluar, ya. Sudah saya berikan jalan keluar, tinggal nyari pintu keluarnya, Pak. Jalan keluar sudah ditunjukkan, tapi kalau belum bergerak mencari pintu keluarnya nggak dapat-dapat, Pak, nggak keluar-keluar itu, Pak. Boleh, Pak ya? Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sedikit kerja mengenai su'bah. Pada awal bulan 3 kemarin, kita su'bah negara jauh telah buat satu safar khusus untuk negara jauh selama 40 hari. Mulai daripada bulan Maret sampai dengan April. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajib kerja su'bah ini hadirin. Apabila kita su'bah amlah yang sudah ada di markas ini, kita bergerak mengunjungi setiap su'bah yang ada di daerah, maka su'bah yang di daerah akan mendapatkan manfaat besar. Kawan-kawan di daerah pun akan kembali semangat. Realisasi hadirin yang dirahmati Allah, kita bergerak kemarin dalam periode pertama untuk bergerak selama 40 hari ke daerah-daerah Sumatera Utara. Kita telah dimudahkan Allah, alhamdulillah telah dapat 13 jemaah untuk berangkat ke negara jauh, dan 13 ini sudah berangkat hadirin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga berlaku kepada setiap su'bah. Kita baru dengar su'bah data kemarin safar ke Bengkulu, Masya Allah, ajib kerjanya, Karguzarinya Masya Allah. Dan ini berlaku kepada setiap su'bah hadirin, 4 bulan, IPB, Masturat, su'bah apa saja. Maka orang-orang yang ada di markas ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luangkan masa, Pak. Tidak pun 40 hari, luangkan masa.
Hari ini orang tua kita Bapak Ghazali telah minta agar setiap amla daripada setiap subbah untuk luangkan masa 7 hari di markas. Dan subbah-subbah ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau sudah luangkan masa 7 hari di markas, maka boleh bergerak melalui musyawarah, bergerak ke daerah-daerah. Subbah Masurot nanti bergerak berkunjung kepada subbah-subbah Masurot yang ada di daerah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah bergerak ke Tanjung Balai yang pertama, kemudian kita masuk ke Siantar, Sergi, Berandan dan Medan. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita telah kumpulkan 13 jemaah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kurang lebih sebelum Kudama kita pun bergerak selama 40 hari juga. Pertama kita akan berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Kita gerak, kita fikir macam mana membentuk jemaah negara jauh sebanyak mungkin dari Kepulauan Kepri. Ketika itu kita ditaskil ke Tanjung Balai Karimun. Alhamdulillah kita telah membentuk dengan kawan-kawan dari Medan, ada kurang lebih 8 jemaah. Ketika itu terbentuk 4 jemaah negara jauh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita setelah seminggu di sana kita bergerak ke Jambi. Alhamdulillah terrealisasi 6 jemaah. Setelah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui musyawarah kami pun bergerak ke arah Sumatera Utara karena telah menimbang-nimbang, karena Kudama sangat dekat, maka kita pun akhirnya kembali ke Sumatera Utara dan berkunjung kurang lebih kepada 16 markas daerah yang ada di Sumatera Utara. Telah terbentuk kurang lebih waktu itu 27 jemaah negara jauh. Jadi total ada 40 jemaah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karguzari daripada safar kita kemarin ke daerah-daerah yang kita lihat sangat minim sekali subbah-subbah negara jauh daerah ini untuk rutin membuat pertemuan-pertemuan orang-orang yang sudah berangkat ke IPB. Ketika itu belum ada keputusan untuk orang-orang yang 4 bulan boleh berangkat. Hadirin dan dirahmati Allah Ta'ala, berapa jumlah orang IPB di Sumatera Utara ini Pak? Kurang lebih ada 1.800-an orang. Kemarin ada 1.764. Ini ada 40 jemaah kemarin berangkat, bertambah lagi orang-orang yang IPB, orang-orang yang negeri jauh. Kurang lebih ada 1.800-an orang yang layak untuk berangkat negara jauh dari Sumatera Utara ini hadirin. Jadi kalau kita kalkulasikan 40 jemaah masih sedikit sebenarnya. Nah apalagi dengan arahan yang terbaru hari ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan hanya orang IPB saja bisa berangkat, tapi orang-orang 4 bulan pun bisa berangkat. Berapa orang 4 bulan di Sumatera Utara? Ribuan Pak, ribuan. Maka sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subbah-subbah negara jauh yang ada di daerah-daerah, kawasan dan markas daerah, uang lingkup kerjanya besar sebenarnya. Apa yang dibuat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dudukkan orang-orang yang sudah IPB tadi dan orang-orang yang sudah 4 bulan dalam satu hari setiap minggunya. Musyawarah kapan? Malam Selasa kah? Atau malam Minggu kah? Atau hari Ahad malam kah? Buat musyawarah, tergantung keputusan daripada musyawarah di kawasan Bapak masing-masing. Buat rutin Pak. Karena takazah negara jauh ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup oh kemarin sudah keluar 40 jemaah. Tidak. Takazah kita ini ada 194 jemaah, masih jauh lagi. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 26 kawasan dan markas daerah masih ada satu markas daerah yang belum menyumbang jemaah negara jauh. Mana itu Pak? Tapteng. Baru 1 orang. Siapa namanya 1 orang tuh? Mana orang? Mana orang Sibolga Pak? Ada orang Tapteng? Baru 1 orang saja. Fahmi, betul. Baru 1 orang saja yang berangkat, belum dalam jemaah. Boleh Pak ya ditakazah buat Tapteng sampai bulan 11 akhir untuk membentuk jemaah ke negara jauh. Boleh Pak ya? Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan daripada yang terbaru, jumlah jemaah itu harus berjumlah 8 orang.
Jemaah 4 bulan, negara jauh harus berjumlah 8 orang hadirin. Bisa 6 jemaah, bisa 6 orang jemaahnya bisa. Kemarin ada satu jemaah dari Sergei, alhamdulillah diputuskan oleh Hadraji ke Australia Pak. Jemaahnya 6 orang. Jadi kalau tempat-tempat yang khusus seperti Arab, Kuwait, Libanon, Cina, Hong Kong, nah itu boleh orang-orangnya berjumlah 6 orang atau 5 orang, tergantung musyawarah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jemaah harus berjumlah dengan arahan yang terbaru ini 50-50 Pak. Komposisi jemaahnya harus berjumlah, komposisinya persentasenya 50-50. 50% yang 4 bulan IPB dan 50% yang 4 bulan biasa. Kalau 8 orang berarti 4-4. Kalau 6 berarti 3-3. Kalau jumlah 4 bulannya lebih banyak tidak boleh ya Pak. 3-4 bulan IPB-nya, 5 yang 4 bulan biasanya tidak boleh. Dan arahan daripada markas kemarin dalam Munas 4 bulan minimal 2 kali. Berapa Kak? 2 kali. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau IPB-nya lebih banyak boleh ya? Boleh sekali. Malah dianjurkan. Ya, kalau IPB-nya ada 5 orang, IPB-nya ada 6 orang, ini lebih baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sementara ini markas Madani bisa memberikan bayan hidayah langsung tanpa harus jemaah berangkat ke Jakarta. Kemana saja? Negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Filipina Pak. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, boleh langsung bayan hidayah dari markas Medan, kecuali Filipina. Karena Filipina hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala harus melalui proses pengurusan visa. Dan proses pengurusan visanya mudah melalui Jakarta. Kalau dari Medan ini tidak ada. Insyaallah ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap jemaah wajib menyetorkan tafakur 10 juta ke amanah markas. Terkhusus kepada jemaah-jemaah yang rutenya usulannya jauh Pak. Ini udah usulannya ke Amerika, usulannya ke Eropa, tapi tidak masukkan tafakur ke Jakarta, tafakur mal ke amanah. Mesti masukkan dulu tafakur 10 juta, baru kita proses tafakurnya. Setelah tafakur sempurna 10 juta, maka baru kita akan kirimkan ke Jakarta, dan Jakarta akan meneruskan ke Nizamuddin. Dan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Amirsad telah memberikan arahan, jangan dulu mengurus visa, jangan dulu mengurus pembelian tiket sebelum keputusan Nizamuddin ini keluar. Ada beberapa karguzari jemaah-jemaah yang sudah berangkat ya, ini gak ada karguzari karena terlalu lama menunggu keputusan Nizamuddin yang tak kunjung keluar, mereka membeli tiket. Ini ada satu karguzari jemaah dari Semelu, hadirin yang dirahmati Allah. Kita telah sampaikan jangan dulu beli tiket. Iya kalau nanti keputusannya itu. Mereka usulkan waktu itu ke Kamboja hadirin. Tapi karena yakin, nah insya Allah nanti nampaknya Kamboja juga ini Pak. Tanpa sepengetahuan Subah mereka beli tiket. Dan hadirin yang dirahmati Allah, benar Pak. Nah ini pengajaran, ini pembelajaran untuk kita semua. Akhirnya mereka beli tiket ke Thailand karena mau sama-sama berangkat sama orang Sunggal waktu itu. Mereka pun akhirnya berangkat tanggal 6 saya tak silap itu. Berangkatlah mereka sampai ke Thailand. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ini keputusan Nizamuddin belum keluar lagi. Mereka musyawarah dengan jemaahnya, ya udah kita tunggu keputusan Nizamuddinnya di Thailand saja. Jangan dulu masuk ke Kamboja, tapi di Thailand saja. Dan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, keputusan Hadraji bukan ke Kamboja tapi ke Singapura Pak. Bisa Bapak bayangkan macam mana itu Pak jauhnya Pak. Dari Bangkok sana ke Singapura. Habis tafakur mereka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sudah keputusan mutlak dari Amirsad, jangan dulu beli tiket Pak sebelum keputusan daripada Nizamuddin keluar. Biasanya berapa lama itu keluar? Biasanya sampai rentang masa 10 hari baru keputusan Nizamuddin itu keluar. Dan biasanya Jakarta itu akan mereply, akan mengirimkan kembali kertas tafakur yang sudah diputuskan Nizamuddin pada setiap hari Jumat.
Semua yang saya terima itu hari Jumat semua. Maknanya selesai musyawarah pagi jam 7 di Kebun Jeruk, ya, jam 7 di Kebun Jeruk. Nah, setelah itu baru subuh Bapak Agus Saad dari Jakarta WA ke saya, ini jemaah-jemaah yang diusulkan di keputusan kemari. Jadi kalau kita masukkan hari Selasa, maka insya Allah keluarnya 10 hari setelah itu, Kamis depannya baru keluar. Maka diarahkan jemaah jangan dulu membeli tiket. Dan ini berlaku Pak ya, sekali lagi saya sampaikan, ini pesan orang tua kita, ini berlaku kepada jemaah-jemaah yang 40 hari ini Pak, yang mau berangkat ya. Dan jemaah-jemaah yang sudah diputuskan Nizamuddin, terutama jemaah-jemaah yang usulannya negaranya agak jauh Pak, yang mengharuskan kita bayar hidayah di Jakarta. Contohnya negara-negara di luar Asia Tenggara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada jemaah-jemaah perorangan yang menempel, ya, menempel. Awalnya belum ada niat. Alhamdulillah dapat mungkin ghanimah, bantuan daripada Allah, tiba-tiba punya niat mau berangkat negara jauh, mau menempel, maka ini harus persetujuan daripada Amir Sad kita. Dan tidak cukup sampai di situ hadirin yang dirahmati Allah taala, melapor kepada Su'bah. Dan nanti Su'bah akan memberikan surat pengantar kepada Jakarta bahwa saya jemaah nomor sekian-sekian rute dari markas daerah ini, usulannya kemari, keputusannya kemari, nanti akan ditempelkan satu orang dari markas daerah ini, namanya ini nomor paspornya. Harus seperti itu sekarang Pak, detail betul. Jadi tidak boleh tiba-tiba langsung nempel dengan jemaah, kalian kapan beli tiket? Oh tanggal sekian, dia pun beli tiket. Ini sudah pernah terjadi Pak, dengan jemaah yang kemarin juga berangkat, tanpa memberitahukan Su'bah negara jauh, maka langsung beli tiket, nebeng dengan jemaah, sampai di Jakarta tidak dianggap Pak, baru sibuk sampai di Jakarta. Jadi jangan sampai di Jakarta, muzakarah dengan kita betul-betul. Karena setiap jemaah sekarang yang kalau tempelan tidak melalui Amir Saf dan tidak ada surat pengantarnya, ini jemaah, ini orang tidak akan diberikan izin untuk berangkat. Insyaallah ya. Kemudian jemaah-jemaah yang tidak berangkat ini akan di blacklist 3 tahun Pak, ya. 3 sampai 5 tahun. Maka kalau rute sudah keluar, maka sungguh-sungguh buat pertemuan. Kalau bisa pertemuannya ditingkatkan menjadi 2 kali dalam seminggu. Ini jemaah-jemaah yang mau berangkat yang misalnya nih kan, yang mau berangkat akhir bulan 10 ini, tingkatkan lagi pertemuannya, tingkatkan lagi amalnya, agar diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala melalui kesungguh-sungguhan kita. Dan setiap jemaah diharapkan, ini langsung dari takazah yang disampaikan oleh Jakarta. Dan setiap jemaah ini kalau boleh mengusulkan Pak, ya, mengusulkan itu sesuai dengan kemampuan jemaahnya, ya. Kadang-kadang mungkin termakan dengan targib, wah semangat, buat jauh aja, nanti insya Allah ya rezekinya Allah yang cukupkan. Tiba-tiba diputus ke Amerika atau diputus ke Eropa, ya kan, buat amal sampai hari tetap nggak ada uang. Maka biasanya hadirin yang dirahmati Allah taala, yang sudah jemaah ini tetap akan diberangkatkan ke Jakarta, walaupun tafakutnya minim. Tetapi sampai di Jakarta nanti hadirin yang dirahmati Allah taala, penanggung jawab Jakarta akan menelpon Su'bah atau menelpon kepada orang tua kita, ini kenapa jemaah diizinkan berangkat, tafakutnya belum ada. Maka tolong hadirin yang dirahmati Allah, ini menyangkut marwah Medan hadirin. Banyak kejadian jemaah-jemaah sekarang yang ke Jakarta, sampai di Jakarta dirubah rutenya hadirin. Ada beberapa jemaah itu sudah dirubah rutenya. Maka hadirin rahmati Allah taala, tetap sungguh-sungguh buat pertemuan, tingkatkan amal, korbankan apa yang ada hadirin. Korbankan apa yang ada. Kalau ada kawan-kawan kita tafakurnya minim, bantu dia Pak. Jangan sampai nanti jemaah ini sudah sampai di Jakarta, rutenya dirubah hadirin. Ya. Banyak kejadian seperti itu. Kita ada tafakur mal cukup, kawan kita kurang, kita diam-diam saja. Akhirnya sampai di Jakarta diputus ke Vietnam. Padahal tafakur yang dia bawa 40 sampai 30 juta. Ini sering kejadian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh jangan dulu jemaah berangkat di Jakarta sampai jemaahnya betul-betul memiliki tafakur yang cukup.
Kalau tidak, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tafakudnya akan, rutinnya kembali akan dimusyawarahkan, dan Nizamuddin akan merubah rute. Ada kadang-kadang jemaah sampai 3-4 kali rubah rute, Pak. Karena ini keputusan Allah Ta'ala, kita nggak tahu. Kejadian ada satu jemaah waktu itu begitu juga. Usulannya kemari, diputuskan ke tempat yang lebih jauh lagi, Pak. Oh, kami nggak, yang ini aja kami nggak siap, apalagi yang ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap jemaah yang mengusulkan rute, maka su'bahnya yang di daerah betul-betul mentafakut. Kalau memang tidak ada yang siap, jemaahnya jangan diberangkatkan. Jangan dulu mengusulkan, ya. Jangan hanya berpaku kepada tafakut yang 10 juta tadi. Oh, jemaahnya sudah masuk kok 10 juta, tapi usulannya mungkin ke Eropa. Sedangkan ke Eropa ini butuh tafakut 30 sampai 40 juta. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam musbah kita kemarin sudah ditakazahkan kurang lebih ada 37 negara. 7-nya Asia Tenggara dan 30 jemaahnya itu ke daerah Amerika, Eropa dan Afrika, hadirin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah takazahkan. Mohon Pak hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam musda kita hari ini, nanti malam setelah bayan Isya, maka setiap su'bah negara jauh boleh mengkarguzarikannya, karena mungkin tidak cukup waktu sekarang di sini. Boleh nanti selepas sholat Isya kita setiap su'bah negara jauh akan kumpul dan mengkarguzarikan takazah jemaah yang sudah diberikan dalam musbah kita kemarin, ya. Contohnya Medan itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala mengambil takazah yang pertama Argentina, Arab Saudi, Ukraina dan Armenia. Maka nanti hadirin dirahmati Allah, su'bah dari Kodia akan mengkarguzarikan sejauh mana ini jemaahnya sudah realisasinya. Boleh Pak ya? Nanti setiap su'bah negara jauh boleh karguzari kepada su'bah markas di selesai sholat Isya nanti. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, kembali diingatkan agar setiap jemaah yang akan mau berangkat ini untuk mendapat terlebih dahulu muzakarah. Dan insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, hari Selasa ini kita setiap jemaah yang sudah mempersiapkan jemaahnya, kurang lebih ada 27 jemaah 40 hari yang akan kita berangkatkan dalam bulan 10 ini. Hari Selasa ini hadirin yang dirahmati Allah, jemaahnya datang ke markas. Dalam musyawarah markas mingguan kita ini, datang Pak jemaah-jemaah yang sudah terbentuk yang 27 tadi, maka kita akan berikan muzakarah. Boleh Pak ya? Ini diingatkan pada penanggung jawab daerah, subah-subahnya, agar pada hari Selasa nanti setiap jemaah yang 40 hari ini, karena sebahagian besar hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada yang berangkat pada tanggal 10, ada yang berangkat tanggal 15, ada yang 16, 17, ada yang 18, bahkan ada yang berangkat tanggal 19. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nanti akan meminta izin kepada Amir Saf, kalau setiap jemaah yang 40 hari ini akan diberikan muzakarah khusus pada hari Selasa ataupun malam Sabguzari di markas Medan kita ini kepada jemaah-jemaah yang terdekat daripada markas. Boleh Pak ya, insyaallah ya. Bantu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar istimak dunia kita ini dimudahkan Allah Taala. Boleh Pak ya, pada tanggal 20 sampai tanggal 25. Dan insya Allah sebelum istimak dimulai, kita akan kirimkan jemaah sebanyak-banyaknya. Orang tua kita minta sebenarnya 50 jemaah Pak. Yang baru terbentuk ada 27 jemaah negara jauh. 2 diantaranya 4 bulan, 3 diantaranya 4 bulan, dan selebihnya 40 hari. Boleh Pak ya? Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan tuan-tuan sekalian untuk menyambut takazah negara jauh, dan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam dakwah insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta